Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya JP Febri Monteva dengan NIM 2323805011. Saya akan mempresentasikan materi pengelola satwa liar pertemuan ke-11, yaitu melindungi kehidupan, konservasi, keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi menghadapi tantangan besar dalam upaya konservasi. Presentasi ini akan mengupas tuntas prinsip-prinsip pengelolaan, peran lembaga, serta tantangan dan solusi dalam menjaga warisan alam kita. Yang berikut, prinsip-prinsip pengelolaan konservasi in situ. Definisi dan tujuan. Konservasi in situ adalah perlindungan spesies di habitat aslinya. Tujuannya adalah mempertahankan populasi alami dan proses ekologis yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Bentuk dan contoh meliputi penetapan kawasan lindung seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Contohnya seperti Taman Nasional Kutai yang melindungi orangutan di Kalimantan. Pendekatan ini juga sangat efektif karena menjaga interaksi kompleks antara spesies dan lingkungan. Next, berikut prinsip pengelolaan konservasi ex situ. Tidak hanya in situ, terdapat juga konservasi ex situ. Definisi dan tujuannya yaitu konservasi ex situ melibatkan perlindungan spesies di luar habitat aslinya, bertujuan untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah melalui program penangkaran dan rehabilitasi. Bentuk dan contoh dari konservasi ex situ. Yang pertama yaitu institusi seperti kebun binatang, pusat penyelamatan satwa, dan Bangen. Contoh pusat penyelamatan satwa Cikana yang merehabilitasi berbagai satwa liar. Meskipun bukan solusi utama, konservasi ex situ berperan krusial sebagai jaringan pengamanan terakhir. Yang berikut, lembaga pengelola utama atau pemerintah. Yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Perumusan Kebijakan Konservasi Nasional, Koordinator Pelaksana Program di Lapangan, Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar, dan unit pelaksana teknis seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA mengelola cagar alam dan suaka marga satwa. Balai Taman Nasional atau BTN mengelola kawasan taman nasional. Peran pemerintah sangat vital dalam merumuskan kerangka hukum dan mengimplementasikan kebijakan konservasi secara efektif dan efisien. Yang berikut, lembaga pendukung konservasi. Yang pertama, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu melakukan penelitian ilmiah tentang keanekaragaman hayati, ekologi, dan metode konservasi inovatif. Yang kedua, perguruan tinggi, mencetak ahli konservasi, melakukan riset, dan menyebarluaskan pengetahuan melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disingkat LSM, aktif dalam advokasi, kampanye, rehabilitasi satwa, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk konservasi. Kemitraan antara berbagai pihak ini menjadi kunci keberhasilan upaya konservasi di Indonesia. Next, yang berikut,
tantangan utama atau ancaman habitat yang pertama berupa deforestasi dan fragmentasi, yaitu pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur menyebabkan hilangnya habitat vital secara memecah belah ekosistem. Jadi tantangan utama habitat yaitu deforestasi dan fragmentasi dapat merusak lingkungan ekosistem. Yang kedua yaitu dampak ekologis, yaitu mengurangi daya dukungan lingkungan, mengisolasi populasi satwa, dan meningkatkan risiko kepunahan bagi spesies endemik. Habitat adalah fondasi kehidupan, perlindungannya adalah prioritas utama konservasi. Yang berikut tantangan utama konflik manusia dan satwa. Yang pertama, konflik manusia dan satwa atau yang biasa disingkat HWC, yaitu memperluas pemukiman dan aktivitas manusia ke wilayah jelajah satwa, seringkali berujung pada konflik seperti perusakan tanaman atau serangan satwa. Terus yang kedua, solusi berkelanjutan. Diperlukan strategi mitigasi yang melibatkan edukasi masyarakat, pengelola ruang, dan pengembangan penghidupan alternatif untuk mengurangi tekanan pada habitat satwa. Mencari keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian satwa adalah tantangan yang kompleks. Next, yang berikut, tantangan utama perdagangan satwa liar atau ilegal. Yang pertama itu kejahatan transnasional. IWT adalah kejahatan terorganisir berskala internasional, seringkali terkait dengan kejahatan lingkungan lainnya seperti pembalakan liar dan penyelundupan narkoba. Yang kedua, dampak merusak, mengurangi populasi satwa liar secara drastis, mengancam keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan penegakan hukum, membutuhkan kerjasama lintas batas, penguatan kapasitas penegak hukum, dan sanksi yang tegas untuk memutus rantai perdagangan. Next, yang berikut, studi kasus konservasi harimau Sumatera, status dan ancaman. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang sangat terancam punah, dengan kurang dari 400 individu tersisa di alam liar. Ancaman utamanya adalah hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Terus yang kedua yaitu perlindungan habitat, penguatan patroli anti perburuan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Kerinci Sebelat, restorasi koridor habitat yang terfragmentasi, dan mitigasi konflik dengan masyarakat. Yang berikut atau yang terakhir, kemitraan konservasi atau harapan masa depan. Terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama pemerintah merumuskan dan mengimplementasi kebijakan penegakan hukum. Yang kedua, akademisi atau peneliti, riset ilmiah, inovasi teknologi, dan edukasi. Yang ketiga, LSM internasional dan nasional, perdana advokasi program lapangan, dan yang terakhir masyarakat lokal, pengetahuan tradisional, partisipasi aktif, penjaga hutan. Sinergi dari berbagai pihak ini adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.